Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dengan anggota Abdul Matin Tilmisani NPM 20060087, Dilanur Kemalasari NPM 2006049, Rifki Muhammad Syidik NPM 2006150, Siska Nurayani NPM 2006047, Iswa Nurul Muttaqin NPM 2006081, dan Zikri Nur Syaban NPM 1906062. Di video ini kami akan membacakan problematika sosial yang berada di lingkungan sekitar kami dan juga solusi yang kami berikan mengenai problematika tersebut. Problematika yang pertama yaitu problematika pola asuh orang tua di era digital. Problematika yang kedua yaitu miskonsepsi kesetaraan dalam keberagaman. Globalisasi telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan kita. Penggunaan barang-barang elektronik sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Di Garut misalnya, sangat mudah bagi kita untuk melihat masyarakat yang sibuk dengan gadget mereka. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang dewasa saja, namun anak kecil pun sekarang sudah mulai terbiasa dengan gadget. Situasi seperti ini tidak terlepas dari peran orang tua yang memperkenalkan penggunaan gadget kepada mereka. Keadaan seperti ini harus kita kritis lebih lanjut, mengingat dampak yang ditimbulkan dari penggunaan gadget tidak semuanya positif. Beberapa dampak dari penggunaan gadget antara lain: yang pertama, kecanduan; yang kedua, gangguan emosi; yang ketiga, menonton konten negatif; dan yang terakhir adalah bersikap apatis. Hal ini tentu saja kita temui pada para pengguna gadget termasuk anak-anak. Ada kasus di mana anak yang berusia di bawah umur 10 tahun, mereka sudah mengetahui pacaran dan kegiatan seksual. Dan mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang baik. Tetapi, seharusnya di usia mereka seharusnya tidak mengetahui hal tersebut. Setelah ditelah lebih jauh, ternyata faktor yang menyebabkan mereka mengetahui hal tersebut adalah karena sering menonton atau melihat konten-konten negatif yang ada pada gadget mereka. Kasus lainnya, banyak anak-anak saat ini yang tidak tahu etika bersosialisasi. Contohnya, saat diajak berbicara, mereka tidak melihat mata orang lawan berbicara mereka, dan mereka hanya sibuk dengan gadget mereka. Mereka juga seringkali mengalami gangguan emosi, mudah marah, dan kecanduan bermain gadget. Oleh karena itu, pola asuh orang tua saat ini harus digaji kembali. Orang tua seharusnya mengajarkan kepada anak-anak mereka nilai-nilai etika, moral, dan hukum-hukum yang berlaku. Anak-anak perlu diarahkan dan diberitahu mana yang benar dan mana yang salah. Konsekuensi seperti apa yang akan mereka hadapi ketika mereka melakukan suatu hal. Memberi gadget kepada anak tidaklah salah, namun kontrol orang tua harus tetap ada agar anak tidak salah langkah. Pengadilan Agama Kabupaten Tulung Agung belum menerima laporan mengenai pengajuan permohonan pernikahan dini dari siswa sekolah dasar yang menghamili seorang siswi SMP. Sebelumnya kasus pelajar SD menghamili pelajar SMP itu menjadi perhatian publik. Orang tua kedua belah pihak bersepakat menempuh jalur kekeluargaan dan hendak menikahkan anaknya yang telah mengandung 8 bulan. Solusi teknologi yang dapat diterapkan saat ini adalah dengan menggunakan aplikasi Google Family Link untuk orang tua yang bisa kita download di Play Store. Dengan menggunakan aplikasi ini, orang tua bisa mengatur jadwal penggunaan gadget bagi anak, memantau aktivitas perangkat gadget anak, dan juga mengatur aplikasi apa saja yang bisa diakses oleh anak. Saat anak-anak mulai kecanduan, orang tua bisa melakukan penguncian pada gadget anak mereka melalui aplikasi ini. Setiap manusia memiliki karakter dan juga latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan kalau kita kerucutkan menjadi tingkat kampung saja, manusia-manusia tersebut masih memiliki perbedaan yang sangat kontras. Dari segi harta sosial misalkan, ada yang kaya dan ada pula yang sederhana. Dari segi profesi ada yang menjadi guru, mahasiswa, karyawan swasta, pengusaha, dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan ini kita sebutkan sebagai keberagaman. Tentunya kami telah menelaah
beberapa kelompok di tingkat kampung yang berada di daerah Cilau, Garut. Situasi yang kami temukan adalah keberagaman, terutama dalam hal strata sosial. Saat adzan dikumandangkan, masyarakat pergi ke masjid yang sama, kemudian mengambil dari air yang sama, berangkat ke masjid yang sama dengan dipimpin oleh seorang imam. Kemudian masyarakat mendirikan sholat secara berjamaah. Mereka tidak meributkan soal siapa yang pantas menjadi imam. Masyarakat tidak peduli dengan level mana mereka sholat bersama mereka. Masyarakat sadar bahwa di hadapan Tuhan semua adalah sama dan setara sebagai makhluk Tuhan. Tetapi terdapat miskonsepsi tentang kesetaraan dalam keberagaman di daerah ini. Salah satu kasus yang kami temukan adalah adanya masyarakat yang berasal dari golongan orang yang mampu, yang bukan merupakan pedagang, menuntut haknya kepada RW setempat agar mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk para pedagang kecil dengan alasan kesetaraan sesama warga. Akibatnya, warung-warung kecil di daerah ini kehilangan pelanggan karena tetangga-tetangga mereka mendirikan warung yang menjual barang yang sama persis. Hal ini tentu tidak etis. Di samping mereka memasukkan data, mereka juga telah membuat warung-warung kecil kehilangan satu-satunya mata pencaharian mereka. Esensi dari kesetaraan bukanlah hanya sekadar hak yang sama rata, namun kesetaraan berarti adanya hak yang tepat yang harus mereka dapatkan dan adanya kewajiban yang harus mereka lakukan. Misalnya mah dia bisa oleh Solusi teknologi yang dapat kami tawarkan adalah melakukan pengembangan sistem aplikasi yang dapat meningkatkan transparansi dan akurasi data. Dengan menggunakan aplikasi seperti ini, bantuan-bantuan dari pemerintah akan lebih tepat sasaran dan meminimalisir terjadinya korupsi saat proses distribusi bantuan. Hal ini dapat kita lakukan dengan menerapkan teknologi blockchain pada aplikasi yang dikembangkan. Sekian video dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.